ya sama sih semuanya dari hewan liar, tapi kita harus ingat kalau beberapa satwa itu di alam ancestornya gitu, di alam liarnya aja dia tuh struggling banget buat survive gitu loh. Ada loh orang-orang yang cuman mau belinya terus menunjukkan di sosial media, terus jadi tren, tapi mereka nggak concern sama kesehatan hewannya gimana, cara hewannya itu diambil dari alam itu seperti apa gitu. Bahkan mungkin sampai di level hewan yang sebenarnya tuh nggak boleh sama sekali diperdagangkan, tapi kok ada di mereka kayak gitu. Kalau memisahkan spesies yang bisa didomestikasi dan yang tidak itu kita gimana sih cara berpikirnya? Ada nggak cara berpikir yang mungkin yang paling simpel yang bisa dipahami banyak orang lah? Didomestikasi. Nah itu mas. Kalau dari artikel itu kalau misalnya serius banget sama arti domestikasi itu, yaitu lebih ke merujuk ke istilah yang terjadi itu tadi, yang udah evolutionary itu tadi ya, yang udah sekian lama. Jadi kalau mungkin kita persempit jadi mana yang boleh kita pelihara dan enggak gitu kan sekarang ada pet animal yang biasa lah, anjing kucing, terus nanti exotic pet animal misalnya punya musang, punya itu. Nah itu juga salah satu ancaman sih, apalagi yang exotic animal gitu. Itu kan lahir ya sama sih semuanya dari hewan liar, tapi kita harus ingat kalau beberapa satwa itu di alam ancestornya gitu, di alam liarnya aja dia tuh struggling banget buat survive gitu loh. Dan kalau kita mendomestikasi binatang itu, dari penelitian itu juga menunjukkan banyak perubahan, kayak shifting misalnya secara genetik dia berubah, secara fungsi fisiologis dia berubah. Kita kan pasti punya preference, misalnya untuk farm animals pengen yang woolnya tebal, kita akan pilih seleksi kayak gini-gini. Nah itu kan berarti kita kayak kita pengen yang ini, padahal keragaman yang aslinya gitu tuh ada yang ya memang diciptakan begitu, ada yang woolnya tipis, ada yang, nah itu hal yang harus dipertimbangkan sih. Maksudnya apakah nanti hewan-hewan itu di alam liarnya itu masih ada stoknya atau enggak. Ada satwa-satwa liar yang lumayan ngetren juga kan mas buat peliharaan. Misalnya kayak monyet pantai, Irfan Hakim dulu sempat kemudian juga itu memanggil ini sih yang concern bahwa monyet pantai itu sebenarnya dia nggak bisa didomestikan seperti itu. Itu ngambil dari alam atau gimana? Ya, jadi dia memang bahwa di realitanya memang monyet pantai itu kemudian ada tren memelihara monyet pantai itu, kemudian mereka ada banyak pemburu yang ngambil anak, terus ibunya ditembak mati, terus itu dan itu membahayakan juga ya. Nah itu kalau sederhananya sih lebih ke secara ini aja lah, ada demand ya kan, ada permintaan, pasti pasar itu akan bergairah gitu kan. Nah, misalnya dari satu orang, kebetulan misalnya orangnya bener nih, karena aku juga waktu kecil ada lingkungan yang memelihara, maksudnya temannya bapakku tuh ada yang memelihara, tapi memeliharanya itu dengan license, maksudnya dengan izin. Itu hewan memang dia punya gangguan gitu, maksudnya bukan dia ngambil dari alam liar gitu loh. Misalnya contohnya kalau ada kita ke pasar hewan gitu mas, terus kita tahu nih, loh ini kan hewan dilindungi gitu kan, tapi kok dia ada di pasar hewan. Kalau misalnya kita ada uang, kadang ada orang yang memilih untuk membeli, terus kita balikan ke SDA kayak gitu kan, atau terus kita misalnya kadang tuh sanctuary gitu juga penuh kan mas. Jadi mungkin ya dengan license atau dengan seperti apa itu ada yang memelihara dengan tujuan yang bagus gitu loh, untuk restorasi, untuk rehabilitasi gitu, untuk membantu.
Tapi yang tidak disadari oleh masyarakat adalah dengan kayak gitu, tuh orang tuh cuman lihat, apalagi anak harimau atau elang gitu kan, kayak keren banget punya hewan-hewan liar kayak gitu. Terus orang tuh nggak ngeh kalau ada loh orang-orang yang cuman mau belinya terus menunjukkan di sosial media, terus jadi tren, tapi mereka nggak concern sama kesehatan hewannya gimana, cara hewannya itu diambil dari alam itu seperti apa gitu. Bahkan mungkin sampai di level hewan yang sebenarnya tuh nggak boleh sama sekali diperdagangkan, tapi kok ada di mereka kayak gitu. Ada tuh yang di Magelang miara monyet pantai, terus dia dikasih baju, terus makannya apa Pak? Ya makannya sama kayak kita gitu. Bahkan anjing aja, Mas, aku dulu pernah magang kan, anjing aja tuh sampai kena tumor semua. Rottweiler udah gede banget, semua kan dibuka tuh, semua organ dalamnya tuh udah kena tumor. Tapi juga aku juga mikir sih, sebenarnya kita juga makan kita juga sembarangan sih. Kayak pemanis. Iya, itu sebenarnya sintetis. Udah sampah duluan terus kamu kasih ke hewan. Ya. Yang mungkin misalnya kan mau buang racun itu kan lewat di hati kan. Metabolisme itulah semua zat-zat yang masuk ke tubuh kita itu kan kapasitas hatinya anjing gitu ya beda lah sama kita. Ya, jadi manusia mungkin masih bisa mentolerir itu. Ya, sementara betul. Monyet nggak bisa, kucing nggak bisa gitu. Dia nggak bisa. Kita kasih makan mie. Nah, ini juga tadi menyinggung soal appendix 1, 2 dan lain sebagainya. Nah, itu gimana sih kategori-kategori itu yang kemudian bisa dari liar dikembangbiakan kemudian diperjualbelikan. Kalau yang di appendix itu tuh di side test sih itu, tapi itu bukan sampai ke nggak mengatur dikembangbiakan ini sih Mas. Misalnya appendix 1 gitu kan. Appendix 1 itu isinya adalah hewan-hewan yang masuk atau spesies-spesies yang terancam dengan kepunahan gitu. Perdagangan dari spesimen dari hewan ini, spesimen tuh dalam artian ya sebagian dari misalnya tubuhnya itu atau keseluruhannya itu hanya diizinkan dengan ke kondisi-kondisi tertentu. Ini misal kalau dalam yang masuk appendix 1 misalnya apa? Tadi gajah terus? Ya beberapa satwa liar yang sudah sangat-sangat terancam punah, ada banyak sih Mas. Aku juga gak hafal. Orangutan masuk ya? Ya. Orangutan, badak. Ya satu-satu yang dilindungi kayak gitu. Terus kalau appendix 2 itu spesies-spesies yang dia nggak terancam punah, tapi perdagangannya itu masih harus dikontrol untuk menghindari penggunaan yang tidak sesuai dengan alamiahnya mereka gitu loh, memang mengancam keselamatannya mereka gitu. Kalau yang masuk itu apa misalnya? Ini nggak ada contohnya sih Mas. Tadi apa tapi ya? Misalnya apa ya? Aku lalu. Kalau appendix 2, kalau monyet? Aku lupa Mas. Soalnya tuh per spesies banget sih. Jadi bener-bener per spesies. Jadi kayak ada kan ini ya, kucing kecil pun ada yang masuk ini bisa emang kucing piaraan, ada yang bener-bener liar. Dan kucing hutan pun ada yang dia masih tidak terancam punah, ada yang dia udah sangat-sangat terancam punah di daerah sini ini gitu-gitu sih. Jadi sangat bergantung lingkungan, sangat bergantung ya penelitian juga ya. Kita bisa kayak mendebatkan satu spesies saja mungkin bisa semalaman buat ini masuk bisa dipiara apa enggak nih kayak gitu. Bisa lihat di CITES Mas, CITES. Itu nanti ada listnya banyak. Oh iya. Oke. Terus kalau yang ketiga itu ya dia nggak dilindungi nggak dilindungi sama atau nggak terancam punah gitu. Jadi dia yang kayak misalnya kalau nggak salah ya kayak buaya gitu kan masih bisa kan. Oh buaya masuk appendix 3 ya. Dan kayaknya yang monyet gunung itu juga masuk appendix 3 kalau nggak salah. Jadi dia tuh
kayak kasihan aja, mereka tuh nggak ada yang merhatiin. Kayak beda sama panda gitu kayaknya. Iya, panda jelas apa satu. Itu kan itu kan ini banget kan, banyak yang concern ke panda. Kalau ke monyet gunung tuh kayaknya nggak ada gitu. Jadi nggak ada yang memperhatikan mereka gitu. Jadi isu-isu terhadap kesejahteraan mereka jadi kurang. Jadi kalau yang CITES itu lebih ke perdagangan kan masalahnya. Kalau yang kayak tingkat kedekatannya dia sama kepunahan itu masuknya di namanya IUCN Red List. Itu nanti nggak ada data, terus vulnerable atau near threatened, terus endangered, critically endangered, extinct in the wild, sampai totally extinct yang benar-benar nggak ketemu. Punah ya, udah punah. Ya, katanya apa? Harimau Jawa punah kan gitu. Ya, terus apa tuh yang di Tasmanian, bukan Tasmanian Devil, yang anjing yang loreng-loreng itu. Apa kayak hiena itu gak sih? Iya, mirip hiena. Yang mirip gitu. Hiena yang di Australia itu kan ya. Ya, Tasmanian apa gitu. Kalau elang Jawa itu masih terancam punah atau kayak critically endangered ya kalau nggak salah ya. Okay. Terus ada fenomena juga anjing sebagai makanan. Nah ini banyak juga jadi concern. Jadi dan kebanyakan konsumennya tuh ada di Solo, dan dulu kita juga sempat liputan juga pas nyegat, ada PPKM sebenarnya, tapi nyegat kemudian ternyata dia bawa berapa puluh ekor. Oh, maksudnya nyegatnya itu dalam konteks PPKM. PPKM sebenarnya. Ternyata ada anjing-anjing itu, dan ternyata anjing itu mereka tuh anjing piaraan yang dicuri kebanyakan. Ketika dideketin sama aku sendiri deketin, dia kibas-kibas ekornya kayak gitu-gitu. Itu menurutmu gimana nih? Ada fenomena orang makan daging anjing gitu. Ini juga itu sensitif sebetulnya. Sama kayak kalau kita bahas minuman keras, ya tua. Itulah minuman kayak gitu. Soalnya mungkin kebetulan aku tidak mengkonsumsi, jadi aku nggak bisa relate sama kok bisa orang. Iya ya kan? Sih. Tapi kita coba bicara ini aja deh, nggak bicara soal karena kita sayang hewan itu, tapi kita bicara soal apa bahaya yang mengancam ketika orang mengkonsumsi anjing. Iya, kan beberapa hewan itu kan sebetulnya reservoir penyakit kayak gitu kan, dan reservoir tuh gimana? Dia pembawa penyakit. Iya. Dan penyakitnya berbahaya ya. Virus dan lain sebagainya. Maksudnya ada penyakit-penyakit yang istilahnya tuh zoonosis gitu loh. Nah, ketika ya gimana ya, anjing aja kan penyembelihannya itu pasti tidak ada monitoring dong. Kita nggak tahu apakah sebenarnya anjing itu sakit atau dia tuh menyimpan benih-benih kayak misalnya ya penyakit-penyakit itulah ya, macam-macam gitu kan. Terus misalnya undercook kita nggak tahu kan. Kalau misalnya secara umum misalnya itu di sapi lah, kalau undercook ada resiko penyakit ini gitu kan. Lah itu yang udah ada SOP-nya gitu. Nah ini anjing yo sakarep tuh masak meh piye gitu. Dan ironisnya orang yang mengkonsumsi anjing itu dianggap sebagai jamu. Kalau dulu jamu guguk gitu. Dan dijualnya tuh kayak pecel lele gitu ya, tongseng asu gitu. Nah, itu ironis sekali ya. Iya. Sesuatu yang dia dipercaya sebagai mengobati tapi justru malah sumber penyakit gitu. Ada resiko ke situ juga. Ada juga ular misalnya. Bahkan suike aja itu yang umum itu juga ada bahaya yang mengancam ya. Ada cacing pitanya kan itu. Sama cacing juga pita. Dia bawa itu di otot kalau nggak salah. Ya artinya kalau konsumsi mending cari yang aman kali ya. Iya. Karena bahkan sapi aja kita kayak perlu masih mikir gitu. Iya, sapi. Ayam tiren apa enggak gitu kan. Maksudnya kan itu pasti perusahaannya atau tempat penyembelihannya itu kan ada pemeriksaan secara berkala gitu kan, ada standarisasi gitu. Itu aja kita masih ada resiko gitu kan kalau pengolahannya tidak benar, apalagi hewan-hewan yang ya udah jelas lah nggak ngerti itu gimana nyembelihnya, gimana masaknya. Oke, nah, terakhir nih yang soal ini ada beberapa
hewan yang kemudian jadi percobaan ilmiah ya, kayak misalnya tikus yang dia mungkin malah dianggap berjasa untuk membuat ilmu-ilmu pengetahuan kita, obat dan teori-teori genetika kita semua melibatkan tikus gitu. Nah, tapi ada juga yang cukup kontroversial, misalnya kelinci yang dipakai percobaan untuk membuat bahan make up seperti itu. Dan bahkan ada buaya yang diternakkan buat tas-tas mewah seperti Louis Vuitton. Kalau itu memandangnya gimana nih? Atau beda-beda nggak sih gitu? Oke. Kalau dalam dunia eksperimental itu mas, sebetulnya udah ada komisi etik hewannya gitu. Maksudnya ketika orang mau melaksanakan penelitian itu dia harus bisa bikin justifikasi yang jelas gitu loh. Ini gimana prosedur penelitian yang akan dijalankan. Misalnya menggunakan hewan hidup, dia harus ngasih keterangan yang jelas kenapa hewan ini yang digunakan, ada berapa banyak, terus dibunuh atau tidak. Karena ada beberapa yang beberapa eksperimen tuh kayak ya udah disuntikan, dibuat sakit, udah habis itu ya penelitian kelar, aku lulus, terserah tikusnya mau meninggal, tikusnya mau dipakai lagi atau gimana, itu ya itu hal-hal yang mengesampingkan kesehatan hewan. Makanya dibentuklah komisi etik untuk memutuskan. Nah ini tuh sebenarnya penelitian ini boleh dilaksanakan atau enggak. Nah untuk urusan penelitian ini juga dia tuh ada 3R sebetulnya. Replacement, reducing sama refinement. Kalau reduce itu sebisa mungkin secara number, secara angka diminimalisir. Misalnya kita mau penelitian pakai 100 ekor tikus, ditanyain lah ngapain harus pakai 100 ekor tikus? Ya biar sama kayak populasi di kampungku misalnya, kayak gitu. Lah ngapain harus 100 kayak gitu misalnya. Nah itu dikurangi, jadi secara statistik aja misalnya 5, satu kelompok treatment 5 atau 3, itu udah secara statistik cukup. Terus refinement gitu sama replacement itu kalau misalnya dari hewan itu bisa kita ganti dengan approach yang lain. Misalnya kan sekarang udah maju nih teknologi, kita bisa pakai namanya in silico, jadi kita pakai computational, jadi program gitu, database itu bisa berinteraksi. Jadi kita bisa lihat nih, misalnya biasanya kan kita penelitiannya kayak ekstrak apa disuntikan ini ya gitu. Nah kita cari aja tuh database tentang misalnya buah manggis gitu, dia ada komponen ini, kita mau lihat interaksinya dia ke sel apa, itu ada tuh database-nya, itu bisa pakai itu untuk meminimalisir penggunaan hewan. Nah yang satunya itu dengan refinement. Nah refinement ini adalah memastikan bahwa prosedur penelitian, misalnya nih pengambilan darah di satu spesies yang digunakan untuk eksperimen itu, kita pilih yang paling minimal rasa sakitnya kalau terpaksa harus, atau kalau prosedur penelitian itu mengharuskan pengambilan darah, itu sebagai contoh kayak gitu. Pokoknya ya itu tadi, meminimalisir rasa sakit atau discomfortness atau distress di hewan itu. Dan juga ini ya, pandemi ini juga ada concern nih terhadap hewan yang vaksin. Ada satu bahan yang untuk kemudian vaksin itu, yang hewan laut tapal kuda apa itu. Oh iya. Oh belum tahu ya? Belum tahu. Jadi itu memang diekstrak dari itu gitu. Nah, itu kayak sel, tapi emang ya kita terus kemudian kan jadi itu bahan yang belum bisa digantikan gitu. Kan tapi ada pertaruhan besar yang kita sedang berusaha menyelamatkan manusia dari pandemi seperti itu. Itu kita bisa inilah ya. Ya ada justifikasi. Ya. Tapi kalau kayak wisata tadi kan cuma menghibur lah, gitu. Ya kayak gitu. Kenapa sih gitu kan? Nah ya, kalau tadi Mas ada satu lagi kan tadi itu ya. Nah sama ini yang peternakan buaya yang diambil tasnya buat jadi tas mewah. Nah, kulitnya jadi tas mewah. Nah, kalau itu sebetulnya kelompok pecinta atau kelompok yang sudah peduli sama kesejahteraan hewan itu udah banyak bergerak gitu, udah dari lama udah banyak protes sampai mereka
mempertanyakan policy yang ada di perusahaan-perusahaan itu gitu ya, dari yang aku baca kayak gitu Mas. Jadi sayangnya dari data mereka itu nggak ada jaminan atau tidak semuanya memberikan statement atau suatu dokumen yang jelas bahwa hewan ini diperlakukan dengan baik gitu. Jadi khawatirnya ya bayangin aja Mas, anjing selucu itu aja orang saya enak-enaknya, apalagi buaya, daripada kamu yang makan aku mending aku yang nutuk kamu misalnya, ya kan kita tidak tahu kayak gitu. Dan hewan buaya kan gede banget ya Mas, pasti lahannya butuh besar, dan yang aku lihat sih crowded sih rata-rata. Nggak mungkin kayak misalnya kita lihat di Kalimantan yang cuman kelihatan matanya doang nanti tenggelam, nggak mungkin. Pasti palak gitu sih. Di ini ya, kayaknya secara logika juga ya, kalau diketemukan secara ekonomi untuk bisa jadi tas mewah itu mereka buat mendapatkan kesejahteraan yang cukup sulit ya. Nah mungkin kita terakhir nih soal sebenarnya prinsip kesejahteraan hewan tuh apa aja sih? Oke. Kalau prinsip kesejahteraan hewan tuh ada 5 freedoms, 5 animal freedom. Itu untuk animal rights itu ya, untuk hak asasi hewan. Bebas dari rasa lapar, bebas dari rasa haus, bebas dari distress, terus bebas dari rasa sakit, dan bebas untuk mengekspresikan natural behavior-nya dia. Tapi memang ada ini ya, kalau kemudian dibandingkan alam liar habitat aslinya kemudian dibawa ke kebun binatang, itu yang ada berusaha untuk mirip tapi juga tidak sepenuhnya bisa. Ya, tentu tidak sepenuhnya bisa mirip. Makanya itu ya namanya juga penangkaran ex situ ya. Pasti jangan diharapkan, jangan sampai dia malah melakukan perdagangan satwa yang ada di alam liar terus cuman buat nambah koleksinya dia supaya pendapatannya makin banyak gitu ya. Gitu sih. Tapi pasti yang beberapa kebun binatang atau lokasi-lokasi seperti itu dia sudah pastilah punya penasehat, punya orang-orang ahli tentang ekologinya itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa lihat kayak enrichmentnya seperti apa, kayak misalnya kita ke kebun binatang terus ada satu bandulan apa atau satu bandulan besi, nah itu sesuai sama hewan-hewan itu di natural habitatnya seperti apa, dia butuh apa, misalnya butuh mineral, dia ada kebiasaan garuk-garuk punggung atau apa, itu disediakan tuh namanya enrichment. Terus habitat semirip mungkin sama aslinya meskipun tidak bisa 100%, tapi setidaknya itu ya memberikan tempat yang nyaman, yang paling tidak bisa itu tadi memenuhi yang 5 freedom itu tadi. Oke. Nah gitu dulu, kita sudah bicara panjang lebar nih mengenai animal welfare atau kesejahteraan hewan. Kalian bisa komen nanti koreksi topik-topik, juga boleh. Iya, bisa koreksi juga, bisa berpendapat juga. Ini karena bisa forum yang bebas. Kalian bisa topik-topik apa yang mau disampaikan bisa di komen. Kemudian kalau kalian suka bisa like dan subscribe. Ketemu lagi di episode selanjutnya Bicara Hukum. Dadah.